Ya, niki ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbah Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Mun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan niku promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya adhaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos, niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawatnya nantikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annan nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level gitu debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskan bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang. Dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanum kita abhari. Tapi banyak ulama yang enggak sependapat. Karena Nabi itu maksum. Enggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu enggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis-analisis seperti itu ya enggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darojatas syuhada, tentu selain darojatan nubuwah. Nah sholawat ini pentingnya diroyah. Enggak ada umat sebaik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, ini pentingnya diroyah.
Biasa ini tetap ngaji seperti biasa, tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono, itu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Dados niki. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Setari wangi khusyuk jebule surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal nggak swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun, kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau khinjirun lewat terus digurak sama santrinya, jangan. At-tariq bainana bainahu mustarak. Wah, ya saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tablighatuna harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahdimi. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru jamuk bojo rawani mulai barang itu ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali jamuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot
tidur di kamar mic. Padahal dulu nggak ada mic. Tapi apapun itu terus konflik